Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak hadirin yang saya hormati, wabil khusus Sahibil Bait, yaitu Bapak Johan beserta istri dan keluarga, Al-Mukarramin, para antum ulama, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hamid, Al-Ustaz Rizky Firdaus, Al-Ustaz Ananda Ahmad Munawar, juga Bapak Ustaz Abdul Rahman. Ini mau ngomong opang tapi nggak enak. Dan Abdul Rahman, maaf opang ya. Para tokoh masyarakat, wabil khusus sebagai wilayah, Bapak RT, ada Bapak RT saya ke Solo ya. Yang saya hormati Akhina Mahbub Kang Idin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih hidup, dipercaya sama Allah sehingga berkenan hadir. Sebagaimana sama maklum, setiap malam Senin diadakan taklim khususnya di warga RT 08. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan setiap malam Senin pada khususnya mudah-mudahan bermanfaat sehingga menjadikan bekal untuk petunjuk hidup kita di dunia, untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Para jamaah, untuk malam Senin ini bertempat di rumah Bapak Aziz. Tadi bisik-bisik sama saya, jadi beliau narik pengajian di dalam tasakur. Di kemarin-kemarin beliau punya putra yang bernama Adit, yang sila pintu. Kemarin dapat musibah, alhamdulillah sekarang udah jalan lagi dengan sempurna. Jadi bersyukur kepada Allah, narik pengajian dan sekaligus santunan para yatama. Mudah-mudahan lewat santunan para yatama tadi juga taklim, mudah-mudahan khususnya Ananda Adit, mudah-mudahan diberi kesempurnaan rohani dan jasmaninya, ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu tuan rumah maksudnya, yang saya hormati, pada malam ini samping tasakuran adalah sudah masuk tahun baru Islam, yaitu 1444 kalau tidak salah ya, 1444 Hijriah. Kalau kita hitung, jadi umur kita itu nambah. Kemarin
59, sekarang jadi 60. Tetapi kalau melihat hakikat bukan nambah tapi ngurangin. Sebab umur kita itu sudah dikodok di Lauh Mahfuz ketika kita masih ada di alam rahim ibu kita. Jadi dalam hal ini dengan adanya ganti tahun kita ini kudu berubah lagu. Yuk kita bersama-sama yang tadinya agak malas ibadah, kita ibadah biar benar. Yang tadinya masih pada gondok hati, yuk kita sekarang bebaskan. Jadi apapun yang sebelum, yang kemarin-kemarin kurang baik, kita bersama-sama dandanin untuk kita hidup di masa yang akan datang, khususnya kita nanti di akhirat. Yang kedua, tasakur. Syukur, kalau menurut syukur syar'i adalah sorful abdi jami ama an'amallah bima khuliqa li adli. Arti syukur itu mempergunakan seorang hamba kepada segala nikmat yang Allah telah berikan digunakan kepada hal yang Allah ridho. Syukur itu. Jadi apapun yang Allah telah berikan kepada kita dipergunakan dengan hal-hal yang Allah ridho. Maka mudah-mudahan lewat kita sekarang taklim, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Amin. Sehingga kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu, saya hormati Syekh Luqman Hakim. Ini nasihat dari Syekh Luqman Hakim, walaupun jauh daripada judul Muharram dan Tasakur. Untuk kita mengisi daripada tasakur bersyukur kepada Allah, kita menyimak salah satu nasihat dari Syekh Luqman Hakim. Bapak kenal Syekh Luqman Hakim? Kenal di KM. Dulu di Gang Buntu ada tuh Luqman Hakim. Ingatnya apa itu? Luqman Hakim sekarang pindah ke Perumna 1. Tapi maksudnya bukan Luqman Hakim Gang Buntu. Syekh Luqman Hakim yaitu yang ada dimaktub di Quran surah Luqman. Kan ada itu Quran surah Luqman. Itu Luqmanul Hakim, beliau satu kampung dengan Bilal bin Rabah. Kenal Bilal bin Rabah? Kenal, udah Bilal tukang azan. Beliau menasehati putranya, ya bunaya, wahai anakku, innana salah satu aslatin. Manusia itu dibagi 3. Sulusun lillah, wa sulusun linafsih, wa sulusun lidun. Manusia dibagi 3. 1/3 itu adalah milik Allah, kembali kepada Allah. Yang kedua, sulusun linafsihi, 1/3 itu adalah punya diri kita sendiri, akan kembali kepada diri kita juga. Wa sulusun lidur, 1/3 terakhir itu adalah milik belatung. Nanti karena milik belatung, nanti akan jadi umpan belatung. Apa yang kembali kepada Allah, kepada diri sendiri dan jadi umpan belatung, fa'amma huwa. Adapun yang kembali rojiun ilallah paruhuhu,
Ruh manusia kalau mati kembali kepada Allah. Makanya rumah abadi ya rusak. Rumah rusak, abadi, tidak seperti jasad. Kalau jasad kita nanti umpan belatung terakhir. Kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya mah kita ini hidup di samping kita ngurusin, menjaga, melihara jasmani, ibu yang harus lebih lagi ngurusin rohani. Sebab kalau jasmani pada hakikatnya nanti kalau sudah mati busuk jadi umpan belatung. Yang jadi masalah ini rohani, ruh, rohaniah kita. Bahasa ruh teh bahasa ruh. Sebab gara-gara ada ruh semua jadi berfungsi. Kan kita ini nggak luput dari 4 unsur. 1 kulit, 2 daging, 3 tulang, 4 bulu. Bulu. Badan kita tuh. Ya bulu rambut. Bulu. Gara-gara ada ruh. Kalau luka kulit sakit enggak? Sakit karena ada ruh. Gara-gara ada ruh. Kalau kita luka daging sakit, tulang juga sakit, rambut, bulu itu sakit juga karena ruh. Nah ruh ini kalau kita mati kembali kepada Allah, tapi nanti akan dikembalikan lagi setelah ke Allah kemana? Ke badannya. Inna nahnu nuhyil mauta. Itu menurut Abdullah bin Abbas, Allah menghidupkan orang mati, nanti setelah mati bakal hidup lagi di alam kubur. Hidup. Kalau enggak percaya Pak Kodir duluan aja. Hidup di alam kubur itu. Kayak patak puru nabillah wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kenapa berkufur kepada Allah? Ruhnya kita ini amwat. Benda yang tidak berfungsi mati. Emang dari mana kita awal? Nutfah. Kemudian alaqah, mudghah. Itu benda mati semua. Fa'ahyakum kata Allah, aku hidupkan kalian sekarang pada hidup. Summa yumitukum, kemudian aku matikan. Setelah mati, summa yuhyikum. Nah summa yuhyikum pertama itu adalah hidup di alam kubur, di alam barzakh. Yang kedua, sulusun linafsihi. Sepertiga lagi manusia itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Apa yang kembali kepada dirinya sendiri? Fa'amaluhu, perbuatan kita. Yang akan merasakan baik dan buruknya itu tergantung perbuatan sekarang. Mual ketuker, in khairun fa khairun. Nah, kalau baik nanti disuruh baik. Kalau nggak baik. Mal ketuker mual. Makanya kalau kita lagi jadi orang baik, jangan sombong karena baiknya. Jangan. Jadi orang baik nih. Hati-hati, hakikatnya kita lagi jadi orang baik itu Allah urusannya. Tidak mungkin kita bisa sholat tahajud bangun jam 3 kalau nggak dapat anugerah dari Allah. Tidak mungkin kita mau duduk di majlis taklim kalau tidak dapat anugerah dari Allah. Begitu, anugerah ma'asobaka min hasanatin faminallah. Suatu yang baik buru-buru istighfar kembali kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya udah rajin sholat, rajin berjamaah, rajin bangun jam 3. Jangan ngagul. Kayak udah jadi orang bener pisan udah. Bapak kalau pengen ngaku nanti kalau udah oncang-oncang di sorga boleh ngaku. Nih gua di sorga nih boleh. Kalau sekarang ngaku dari mana? Belum tentu kebaikan kita diterima. Makanya tanda orang yang bahagia suka melupakan kebaikan. Kebaikan udah lupain, nasya manusia udah lupain. Kenapa?
Kan kita nggak tahu. La adri qabulat amruda, kita nggak tahu kebaikan kita yang dianggap kita baik itu kita tahu nggak diterima dan enggaknya. Udah umpetin aja. Kadang-kadang ingat baik. Ingat baik. Kalau ama dosa kudu ingat. Ama dosa kudu ingat, ama kebaikan jangan ingat. Ini manusia kadang-kadang terbalik. Ama dosa lupa, ama kebaikan ingat terus. Ingat terus. Jangan. Itu kalau nggak ada gua tuh. Jangan enggak ketukar, enggak. Perbuatan kita yang baik dan buruk pasti kembali kepada diri kita yang berbuat. Terakhir, sulusun lidud, sepertiga kembali dimakan belatung. Apa? Pajismuhu, badan kita ini. Ini umpan belatung, hakikatnya apa? Ya Allah, di dunia gede, tinggi, gagah, begitu mati kata belatung. Nah ini dari dulu gue tunggu ini. Belatung, pede. Belatung, pede gede, tinggi. Gurih. Wah, belatung itu pede. Bukan belatung besok mah. Itu begitu. Maka oleh karenanya jangan terlalu fokus sama jasmani, lupa kepada rohani. Justru jasmani mah emang hakikatnya milik belatung, bakal jadi umpan belatung. Yang jadi masalah rohani kita. Cuman kita ini kadang-kadang kurang sadar kalau lagi sakit. Dari dulu saya di Rawakalong, Pak. Datang tamu, kan suka ada datang tamu itu. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak minta air. Padahal dia bawa aqua itu. Air. Kok minta air bawa air? Maksudnya apa? Minta doanya. Emang kenapa Bu? Bapaknya katanya sakit perut. Begitu tuh. Kan jasmani itu. Bapaknya sakit perut. Rata-rata itu penyakit jasmani. Belum ada dari dulu sampai sekarang. Waalaikum. Salam. Kenapa Bu? Ibu dari mana? Dari Mustika RT 08. Kenapa? Bapaknya hasut baik. Belum ada itu, belum ada. Biar sembuh. Belum ada yang begitu. Ini kita nggak sadar, Pak. Justru yang jadi masalah setelah kita mati, penyakit itu tuh. Penyakit itu. Ria, sum'ah, kibar, ujub. Yang begitu itu penyakit rohani pokoknya. Itu yang jadi masalah itu besok di akhirat itu. Bahagia dan celakanya tergantung hatinya tadi. Sedangkan tidak ada yang mampu menghadap kepada Allah kecuali rohani yang saling. Yauman la yanfa'u balun balabanun illa man atallaha biqalbin salim. Maka datang salah satu hari tidak bermanfaat harta benda dan keluarga kecuali yang mampu menghadap Allah adalah rohani yang sehat. Kita mudah-mudahan lah kita sering taklim, mudah-mudahan mohon kepada Allah jadikan manusia yang sehat rohani dan jasmani. Para jamaah ngaji masa gitu ge banyak, emang udah capek. Kemudian habis maghrib ya at-tohabah, tahlilan. Ini terakhir Jis. Jangan kemana-mana lagi. Ini makan nggak Jis? Yang mananya? Nanya doang. Nah, putrinya tahu baik. Maaf Jis ya, bercanda. Kalau sama yang lain saya nggak berani. Aku bercanda. Mudah-mudahan apa-apa yang saya pesan besar manfaatnya. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.